Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Dividend Hunter. Dua saham BUMN terbang, tapi dua saham lainnya turun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu BMRI, Telkom, BBRI, dan BBTN. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu terakhir. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan maupun valuasi harga wajar. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on ya, dan risiko investasi ditanggung Anda sendiri. Pertama, PT Bank Mandiri atau BMRI. Saham ini dibuka dengan angka 6.550 pada hari Senin 8 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 6.725. Artinya, mengalami peningkatan sekitar 2,67% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 6.375 sampai 6.750. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy BMRI adalah sebagai berikut. 1 AK dengan harga rata-rata 6.542, 2 ZP dengan harga rata-rata 6.548, 3 BK dengan harga rata-rata 6.594. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham BMRI dengan harga di atas 6.500. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BMRI ada di angka 6.300 dengan resisten 7.000. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy BMRI di angka 6.300. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenaran dan bisa saja Anda rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BMRI sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang dapat disampaikan. Kedua, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Saham ini dibuka dengan angka 3.360 pada hari Senin 8 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 3.450. Artinya, mengalami peningkatan sekitar 2,68% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 3.280 sampai 3.480. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy TLKM adalah sebagai berikut. 1 RX dengan harga rata-rata 3.361. Kedua CC dengan harga rata-rata 3.402. Ketiga MS dengan harga rata-rata 3.425. Dari data ini kita bisa melihat terjadi pembelian saham TLKM dengan harga di atas 3.350. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat TLKM ada di angka 3.150 dengan resisten 3.500. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy Telkom di angka 3.150. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang TLKM sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Telkom dan 7 BUMN pariwisata bersinergi perkuat sektor wisata Indonesia. Saham ketiga, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini dibuka dengan angka 4.800 pada hari Senin 8 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 4.580. Artinya, mengalami penurunan sekitar 4,58% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 4.540 sampai 4.820. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell BBRI adalah sebagai berikut. 1 KZ dengan harga rata-rata 4.725. Kedua CS dengan harga rata-rata 4.648.
ketiga RX dengan harga rata-rata 4.750. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham BBRI dengan harga di atas 4.640. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBRI ada di angka 4.200 dengan resisten 4.800. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy BBRI di angka 4.200. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BBRI sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang dapat disampaikan. Keempat, PT Bank Tabungan Negara atau BBTN. Saham ini dibuka dengan angka 2.130 pada hari Senin 8 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 1.975. Artinya, mengalami penurunan sekitar 7,28% dalam satu minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 1.905 sampai 2.170. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sale BBTN adalah 1 EP dengan harga rata-rata 2.001, 2 CG dengan harga rata-rata 1.978, ketiga OD dengan harga rata-rata 2012. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham BBTN dengan harga di atas 1.970. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBTN ada di angka 1.730 dengan resisten 2.100. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy BBTN di angka 1.730. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BBTN sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Haru Kusmaharjo resmi pimpin BBTN. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga memberikan manfaat kepada kamu semua. Oh iya, semua harga yang dicantumkan mengacu pada data historis, statistik, ataupun grafik harga. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham yang dibahas itu baik atau buruk secara fundamental. Begitu juga dengan valuasinya. Video ini murni membahas saham yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu berdasarkan harga saham, dengan tidak melakukan filter secara fundamental terlebih dahulu. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa baca saham punya 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Kebenaran menjaga orang yang salah di jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Thank you.